Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seprilia Eka Putri dengan NPM 214111167 dari kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkiraan dan antisipasi masyarakat di masa depan. Yang pertama ada perkiraan masyarakat di masa depan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan setiap masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dijelaskan bahwa dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Yang kedua, ciri-ciri perkiraan masyarakat di masa depan. Yang pertama, ada kecenderungan globalisasi. Globalisasi berarti keseluruhan atau secara umum, sehingga bumi ini seakan-akan sebagai satu kesatuan tanpa batas administrasi negara, dunia menjadi amat transparan serta saling ketergantungan antar bangsa di dunia. Gelombang globalisasi sedang menerpa seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia, menyusup ke dalam seluruh unsur kebudayaan dengan dampak yang berbeda-beda. Dan menurut Emil Salim, terdapat 4 kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat dan menonjol. Yang pertama ada iptek, kedua ekonomi, yang ketiga lingkungan hidup, dan yang keempat pendidikan. Selanjutnya ada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Percepatan perkembangan iptek tersebut terkait dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Perkembangan ilmu yang terakhir ini merupakan penyusun suatu teori atau ilmu teoritis sebagai kerangka pemikiran yang menjelaskan gejala dan hubungan yang diperoleh dalam pengujian empiris dan selanjutnya dapat meramalkan dan menentukan cara dengan mengontrol hal-hal tersebut. Segi landasan ontologis objek adalah berupa pengalaman dan semua wujud yang dapat dijangkau lewat alat indera yang telah mengalami perkembangan yang pesat karena didapatkannya piranti yang membantu alat indera tersebut. Yang selanjutnya ada perkembangan arus, komunikasi yang semakin padat dan cepat. Di Indonesia, kemajuan telah mendorong perubahan masyarakat dari petani menjadi masyarakat industri dan informasi. Seiring dengan itu, komunikasi antar manusia yang berbeda dalam latar kebangsaan dan kebudayaan makin meluas karena kemajuan transportasi dan telekomunikasi. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada pengembangan teknologi satelit yang mutakhir. Yang kedua, penggunaan teknologi digital yang mampu menyalurkan sinyal yang beragam. Yang ketiga, di bidang media cetak antara lain penggunaan VDT atau Video Display Terminal, surat kabar elektronik, dan sistem cetak jarak jauh. Yang keempat, di dalam media elektronik antara lain penggunaan DBS atau Direct Broadcast Satellite. Dan semua hal itu akan mempercepat terwujudnya suatu masyarakat informasi sebagai masyarakat masa depan. Yang keempat, ada peningkatan pelayanan profesional. Salah satu ciri penting di dalam masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Karena perkembangan iptek yang semakin cepat, serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat. Maka, anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya serta daya kritis yang semakin tinggi. Profesi adalah suatu lapangan pekerjaan dengan persyaratan tertentu yang mempunyai keahlian, tanggung jawab, dan kesejawatan. Berikut beberapa tahapan di dalam proses profesionalisasi. Yang pertama, penetapan dan pemantapan layanan unik. Yang kedua, penepakatan antara kelompok profesi dan lembaga pendidikan prajabatan.
Yang ketiga, akreditas. Yang keempat, mekanisme sertifikasi dan pemberian izin praktek. Yang kelima, baik secara perseorangan atau kelompok, pemangku profesi bertanggung jawab, dan yang terakhir, kelompok profesional memiliki kode etik. Selanjutnya ada upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang mampu menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang, sehingga diperlukan penggarapan pendidikan yang baru dan harus menyeluruh mulai dari lapis sistem atau nasional. Yang pertama itu ada tuntutan bagi manusia di masa depan. Tuntutan manusia di masa depan menyebabkan manusia diarahkan pada pembekalan kemampuan yang sangat diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di masa depan. Dan beberapa di antaranya, yang pertama, ketanggapan terhadap berbagai masalah sosial dan politik. Yang kedua, kreativitas di dalam menemukan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, efisiensi dan etos kerja yang tinggi. Dan yang terakhir, bertolak dari tesis ketidakpastian. Dan upaya yang kedua yaitu upaya mengantisipasi masa depan. Upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan akan diarahkan dalam dua hal. Yang pertama, aspek yang paling berperan dalam individu untuk memberi arah antisipasi tersebut, yakni nilai dan sikap. Dan yang kedua, ada pengembangan budaya dan sarana kehidupan. Baiklah, untuk kesimpulan yang didapat dari materi yang saya jelaskan adalah pendidikan menjadi pilar utama dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan masyarakat di masa depan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan suatu bangsa. Beberapa perkiraan tentang masa depan masyarakat termasuk globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, perkembangan arus komunikasi, dan peningkatan layanan profesional. Dalam menghadapi masa depan, pendidikan perlu mengantisipasi tuntutan masyarakat seperti ketanggapan terhadap masalah, kreativitas, efisiensi, dan etos kerja yang tinggi. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.